Dan kami merindukan yang terutama adalah iman ditambahkan dalam hidup kami. Sehingga kami memiliki iman yang sempurna. Yang akan menaklukkan dunia dan menjadikan kami pemenang. Bahkan kami boleh memenangkan banyak jiwa bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau Roh Kudus Tuhan, kami undang sepenuhnya mengambil alih waktu ini. Untuk mengajar kami dengan hikmat dan pengertian. Di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami pun mau membuka hati, telinga, dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu itu. Engkau yang mengajari hamba-Mu berkata-kata seperti yang Kau ingini. Dan hamba-Mu bersaksi dengan kebenaran yang daripada-Mu. Dan Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, ditahirkan dan dikuduskan setiap kami. Dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Shalom. Sekali lagi, shalom. Kita buka Yakobus pasal yang kedua. Kita akan membaca secara responsoria ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya membaca yang ke-14. Saudaraku terkasih yang ada dalam ruangan ini membaca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita baca secara responsoria. Siapa yang berasal dari Mentawai? Tolong angkat tangan. Yang dari Nias? Saya Pak, saya. Yang lain? Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dari Papua, dari manapun Anda berasal, itu nggak penting di hadapan Tuhan. Yang penting hari ini adalah sikap hati Anda benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Anda yang dari Mentawai, saya berkali-kali ke Mentawai. Saya sedih nengok Mentawai. Kenapa? Banyak sekali orang yang menjadi mualaf di sana. Apakah Anda akan biarkan itu? Anda yang dari Nias, saya berkali-kali ke Nias. Baru 2 bulan yang lalu saya tarik tim misi saya, tim misi IRC saya ke Nias. Kita kehilangan 5 pulau di Kepulauan Telo. Yang sudah tidak ada lagi kekristenan satupun di pulau itu. Nias sedang dihijaukan. Dan apakah Anda akan diam dengan itu? Tapi bangun dari diri kita sendiri. Perbaiki karakter iman kita seperti apa. Baik, kita mulai. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Tetapi mungkin ada orang berkata, padaku ada iman, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman.
Bersama-sama ayat yang ke-26 kita baca dalam hitungan ketiga. Sebab, belum, sebentar. Tolong dulu angkat kepalamu. Saya punya 3 pengerja dari Nias Selatan. 3 pengerja di gereja yang saya gembalakan. Saya punya beberapa dari Batak. Semuanya lulusan Sekolah Tinggi Teologi STTI. Saya sekolahkan banyak orang di sana. Tapi di saat dia tidak menghargai Tuhan, saya buang seketika itu. Dalam hitungan yang ketiga ayat 26 kita baca 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh ialah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bersama kita katakan amin. Jadi pengakuan mulut seseorang yang mengaku sebagai orang Kristen boleh bebas ngaku apa saja. Oh, aku percaya kepada Yesus, aku beriman kepada Yesus. I believe in Jesus name for everything in your life. You can do that. Kau bisa mengakui, kau bisa mengatakan, kau bisa lip service, kau bisa lip sync, kau bisa ngompreng ngomong apapun tentang iman. Tapi di saat imanmu tidak disertai perbuatan, itu mati. Itu mati. Saya dilahirkan dengan nama Muhammad Nur Rahman. Saya sah memakai gelar kiai. Saya salah satu yang memimpin penjaraan di Pasar Tambun Bekasi 21 Mei 98. Di masa lalu saya adalah orang yang memiliki kebencian yang luar biasa dengan 3S. S yang pertama adalah salib. Saya katakan salib itu na'udzubillah min zalik, al-kafirun, al-munafikun, al-musyrikun. Yang kedua, saya punya kebencian yang luar biasa dengan namanya sipit. Makanya Pak Paulus ketemu saya bersyukur saya sudah tobat. Walaupun matanya blok aslinya sipit. Betul ya Pak ya? Anda tahu sipit itu apa? Cino. Yang ketiga saya punya kebencian yang luar biasa dari 3S itu. Setan. Salib, sipit, setan. Tapi begitu saya mendapatkan kasih karunia yang begitu besar dalam hidup saya. Saya dipanggil dengan dipaksa begitu rupa oleh Tuhan. Saya dipilih untuk menjadi hambanya. Ditetapkan menjadi seorang misionaris, ditetapkan menjadi seorang pendeta, ditetapkan menjadi gembala sebuah gereja, ditetapkan menjadi seorang founder and leader pendiri Yayasan Kebangkitan dan Hidup Indonesia, Kebangkitan dan Hidup Indonesia Ministries, founder and leader IRC, Indonesian Reaper Center. Saya katakan kepada diri saya, ini semua hanya karena anugerah. Sadar engkau Muhammad Paulus, siapa engkau. Mulai hari itu salib menjadi gaya hidup saya. Setiap hari saya harus sangkal diri pikul salib. Saya harus tinggalkan penggembalaan saya yang nyaman, mobil saya yang bagus, fasilitas saya yang sangat baik Tuhan berikan dengan segala kecukupan berkat yang luar biasa. Istri saya yang cantik, anak-anak saya yang cantik, pengerja-pengerja saya yang militan. Saya harus pergi keliling dunia. Saya bisa 40-50 kali terbang setiap tahun keliling dunia. Bukan karena saya mampu, tidak. Salib menjadi gaya hidup, sangkal diri setiap hari, pikul salib setiap hari. Yang kedua, sipit, yang dulu begitu saya benci. Hari ini anak rohani Pak saya banyak orang sipit. Bahkan jujur, pemberi persembahan terhebat, terbesar itu sipit. Kalau mata belok, pelit-pelit. Apalagi yang ngaku iman, oh aku percaya Yesus, yang kegedean suara itu gak ada buktinya sama sekali. Dan yang ketiga setan, saya tidak pernah mau berdamai dengan setan. Hari ini, dimanapun saya KKR, dimanapun saya penginjilan, saya adalah hamba Tuhan, misionaris yang selalu menantang dukun-dukun terbesar di daerah itu. Karena bagi saya hanya ada 2 pilihan bagi dukun-dukun. Antek-antek lu sipret biang kerok itu. Yaitu
Dia mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau dia kehilangan semuanya. Dimanapun itu, mau di Nias, mau di Mentawai, mau di Sulawesi, mau di Maluku, mau di Kalimantan, mau di Indonesia, Singapura, Malaysia, Kanada, saya tidak pernah peduli dengan itu semua. Karena bagi saya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi bagaimana engkau orang muda bisa mencapai itu kalau engkau tidak memiliki iman yang berkualitas, iman yang sempurna? Harusnya engkau bersyukur engkau ada di STT Kataros, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Katakan amin. Apalagi engkau yang kuliahnya disponsori, sadar akan hal itu. Yang disponsori kuliahnya harus mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan. Hargai itu sebagai pemberian yang hebat, maksimal, berlomba-lomba menjadi cum laude, berlomba-lomba menjadi orang-orang yang hebat, sehingga next menjadi hamba Tuhan yang dahsyat, bukan hanya sekedar lulus STH, SPD yang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena S1, S2, S3 gak bisa untuk nengking setan. Tapi imanmu yang akan bisa mengalahkan semuanya itu. Maka dikatakan ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tidak berguna hanya pengakuan mulut itu. Jadi jangan berharap, oh aku percaya kepada Yesus, I believe in Jesus name and I will be saved. No. Ayat yang ke-15, jika seseorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. 16, perhatikan, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ini sering terjadi. Banyak orang Kristen, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, termasuk kayak kami nih para gembala, kadang-kadang banyak cerita alias bacrik di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada jemaat yang bergumul, ada orang yang dihadapi untuk dilayani, ada orang yang setengah mati datang di hadapannya. Di saat datang apa yang dikatakan? Yuk mari kita berdoa. Orang tidak punya beras disuruh berdoa. Orang tidak punya obat-obatan di saat sakit disuruh berdoa. Orang yang tidak punya uang untuk bayar listrik suruh berdoa. Apakah dengan doa itu semuanya langsung berasnya datang di depan muka kita? Obat-obatannya bisa pindah apotiknya dari ruko A ke tempat kita. Dan PLN-nya bisa terbayar dengan baik. Yang kita perlukan adalah perbuatan dari iman itu. Karena di saat ada orang-orang yang membutuhkan uluran tanganmu, kau harus lakukan itu. Maka ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau ada pendeta yang ngomong gitu, imannya sudah mati. Apapun pendidikannya. Apalagi ada orang Kristen di sini. Maka mulai dari engkau menjadi mahasiswa, engkau harus mengerti bagaimana menyempurnakan iman itu. Karena dikatakan ayat yang ke-22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi apa yang menyempurnakan iman kita, anak-anakku? Apa yang menyempurnakan iman kita, anak-anakku? Perbuatan. Maka dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-25 mulai ayat 36 itu jelas. Bahwa yang disebut domba adalah yang melakukan perbuatan iman. Di saat aku lapar kau memberi aku makan, di saat aku haus memberi minum, di saat aku telanjang memberi pakaian, di saat tidak memiliki tempat tinggal diberikannya tempat tinggalnya bagi orang. Di saat sakit dan dalam penjara dikunjungi dan dirawat. Ini perbuatan iman harus kita miliki. Maka mulai hari ini engkau walaupun engkau adalah mahasiswa, engkau harus punya perbuatan iman yang punya kualitas menuju kesempurnaan. Menyenangkan hati Tuhan, amin. Coba lihat kanan kirimu, masih ada belek enggak di matanya? Anda tahu belek, tai mata. Nah, kalau masih ada belek, bersihkan dulu. Ku bersihkan ya, itu perbuatan kasih namanya. Jangan kau colok matanya. Jadi hargai setiap orang yang sudah berbuat menjadi sponsormu.
Hargai setiap orang yang sudah berbuat mengorbankan keuangannya, menyekolahkanmu yang bukan orang tua kandungmu. Maka engkau harus kuliah dengan benar. Mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan yang benar. Kecuali engkau bayar sendiri kuliah. Saya juga kuliah. Saya terus kuliah. Saya terus belajar. Saya bayar sendiri kuliah saya. Maka saya hargai apa yang saya perjuangkan. Lah ini sudah kuliahnya disponsori. Antara mau dan tidak mau. Antara ada dan tiada. Itu kan namanya orang tak tahu diri. Betul tidak? Betul tidak? Coba lihat kanan kirimu. Kira-kira orang tahu diri atau tak tahu diri dia? Ya, Bapak Ibu pendeta yang di rumah, tolong lihat kanan kirimu antara suami istri. Lihat tahu diri atau tidak tahu diri dia. Seperti itu. Orang yang tahu diri itu orang yang hebat. Orang yang tahu diri itu mampu menempatkan dirinya on the right place. Di tempat yang tepat. Tapi orang yang tidak tahu diri itu adalah orang yang bodoh. Bahkan cenderung menjadi bebal. Kalau bodoh masih bisa diajar. Firman Tuhan berkata, tapi orang bebal menyengsarakan hidupnya dan menyusahkan banyak orang. Jadi ini penting dalam imanmu, hai orang-orang muda. Maka ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padaku ada iman dan padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Sekarang saya ingin tanya, tunjukkanlah imanmu itu tanpa perbuatan. Ngajar teori itu gampang. Praktek di medan tempur itu paling berat. Saya berkali-kali diancam untuk dibunuh, saya berkali-kali diburu, saya berkali-kali disikat. Untuk dibatalkan, digagalkan memberitakan Injil. Di kantong-kantong Kedar dan Nebayot. Ini live secara umum enggak Pak Pendeta? Dengar itu. Tapi enggak boleh terlalu terbuka. Makanya saya tanya umum atau tidak. Kalau kamera saya untuk YouTube saya siap pertanggungjawabkan setiap perkataan saya. Sampai garis akhir hidup saya. Maka dikatakan ayat 19, kita baca bersama-sama ayat 19. 1, 2, 3. Belum. Ulangi, semua belum baca. Gedek-gedek saya Pak dosen. Jujur saya gedek-gedek dari mimbar ini. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Amin. Setan itu percaya ada Tuhan Allah. Tapi dia takut dan gemetar. Tapi banyak orang yang ngaku Kristen. Bahkan sudah statusnya pendeta ini. Statusnya pendeta, ketua majelis daerah, ketua majelis pusat MPS. Mengaku punya iman kepada Yesus. Tapi perilakunya enggak takut dan gemetar sama sekali sama Tuhan. Jadi dia lebih hebat kejahatannya daripada setan. Setan takut dan gemetar kepada pribadi Allah. Hari ini tanamkan rasa takutmu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan jelas berkata. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tertulis di mana itu? Dilanjutkan bagian B-nya. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi hanya kelompok orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Hanya kelompok orang bodoh yang tidak mau didik diajar. Hanya kelompok orang bodoh yang tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Kesudahannya adalah kebinasaan. Maka jadilah takut akan Tuhan. Gemetar, setan aja tahu, oh dia Tuhan yang Maha Kuasa karena aku akan selesai nanti dihukum kekal selama-lamanya. Dia tahu. Tapi banyak orang Kristen sekarang yang tidak takut dan gemetar akan Tuhan. Makanya nggak ada perbuatan apa-apa tapi banyak kali ceritanya. Kangkung genjer yang tidak berguna. Bukan menyukakan hati Tuhan tapi malah mendukakan hati Tuhan. Tidak bisa menuai jiwa, malah menyesatkan jiwa. Itu sudah terjadi di mana-mana. Tapi saya berdoa kita semua anak-anak muda di tempat ini dipersiapkan untuk menuai jiwa. Amin. Bukan menyesatkan jiwa. Amin. Siapa di sini kepala senatnya? Mana kepala senatnya? Tolong berdiri angkat tangan.
Kepala Senat. Kalau nggak Senat BEM lah biar keren. Siapa ketua BEM-nya di sini? Badan Eksekutif Mahasiswanya. Ada? Oh di Zoom. Oh di Zoom. Nggak di asrama. Di sini tingkat berapa saja? Tingkat 1 tolong angkat tangan tingkat 1. Paling banyak tingkat 1 ini ya. Tingkat 2. Oh tidak ada. Tingkat 2 semester 3 itu tingkat 2. Siapa? Oh, Anda tingkat 2, Anda tidak tahu kuliah Anda sudah tingkat 2. Tingkat 3 semester 5. Ada? Oh, tidak ada. Puji Tuhan. Semuanya tetap puji Tuhan bagi saya. Baik tidak baik keadaannya, saya tetap memuji Tuhan. Jadi engkau anak-anak muda, saya ingin tanya. Siapa yang sudah selesai baca Alkitab? Kejadian sampai Wahyu. 1 kali saja, tolong angkat tangan. Kau tingkat berapa kau Bung? Mana ada tingkat 4 sekarang? Hampir selesai. Oh sudah, di sini masih berapa tahun? 4 tahun ya? Bukan 3,5? Oh masih pakai yang lama ya? Oke, sudah mau selesai. Sudah berapa kali kau baca Alkitab Bung? Baru 2 kali? Itu lulus di STT Kataros? Enggak, nanti bisa lulus itu. Ya. Yang tingkat 2, yang semester 3, angkat tangan. Siapa orang tadi? Berapa orang? Tolong angkat tangan. Saya mau tanya, mulai dari yang paling belakang. Siapa namamu anakku? Tolong berdiri. Ngana Jo. Siapa namamu? Asli mana? Lampung di mana kau? Hah? Oi, sana. Lampung Barat di mana? Liwa di mana? Nyokaba. Saya asli Lampung. Ini gak usah cerita Lampung. Berapa kali kau baca Kejadian sampai Wahyu? Waduh. Wah, ini tingkat 2 belum baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Wah, apa yang kau kenal tentang Tuhan itu? Gimana kau mau takut sama Tuhan? Itu yang berdiri. Duduk, yang berdiri. Siapa namamu, Bung? Asli mana? Kupang, mantap. Berapa kali baca Kejadian sampai Wahyu? Sarupa doh. Siapa berdiri? Siapa namamu, Bung? Joshua. Orang mana kau? Hah? Kalimantan Barat. Asli, Dayak. Borneo ya. Berapa kali? Saya berkali-kali KKR di sana, sampai di Ketapang, KKR Akbar sudah. Siapa lagi tadi? Yang tingkat 2. Kau berdiri kau Ted. Asli mana kau Ted? Hah? Asli Bekasi Utara kau? Asli orang mana? Bah, baru aho. Nababan do. Berapa kali kau baca Kejadian sampai Wahyu? Bahaya. Yang lain? Yang tingkat 1? Mateng anak ayam. Enggak ada proses itu. Malas yang ada kalian. Karena mungkin tidak menjadi standarisasi di sini. Anak-anak rohani saya, baik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, yang di sekolah tinggi teologi ya, itu wajib 3 bulan Kejadian sampai Wahyu selesai. Enggak selesai, saya off-kan dari pelayanan, saya off-kan uang transport, saya off-kan uang kuliah. Laporannya harus jelas setiap hari kepada saya. Gereja di mana saya menggembalakan itu punya program pembacaan Alkitab 3 tingkat. Untuk membangun iman seseorang. Karena tanpa firman tidak mungkin ada iman. Tolong Bung Ngana Jo bangkit berdiri, baca Roma 1 ayat 16-17. Dengan suara kuat, kasih contoh sama adik-adikmu. Roma 1 ayat 16-17. Biar kita tahu. Yang kuat Bung. Roma pasal 1 ayat ke-16-17, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman.
Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Jadi hanya orang benar yang hidupnya akan hidup benar-benar hidup karena imannya sempurna. Diawali dengan Injil yang adalah kekuatan Allah. Jika kitab ini, firman ini, Injil ini tidak kau pindahkan memenuhi hati dan pikiranmu, terus keselamatan apa yang akan kau terima? Kebenaran apa yang akan memimpin hidupmu? Karena dia akan melahirkan iman dan memimpin kepada iman. Kita akan terus bertumbuh ke next level sampai tough di dalam Tuhan. Sampai dengan puncak kemuliaan itu. Sampai 31 tahun saya seorang muslim. Setiap hari saya tadarus Al-Quran. Saya katam berkali-kali. Tapi begitu saya mengenal Yesus. Sebentar lagi. Tanggal 30 Desember 2009. Saya akan genap 14 tahun menjadi orang Kristen. Saya akan 30 kali membaca Kejadian sampai Wahyu. Ini sebentar lagi saya selesai yang ke-29 kali. Baca Kejadian sampai Wahyu di usia 14 tahun kekristenan saya. Saya tetap baca buku segambreng-gambreng karena saya punya perpustakaan pribadi. Saya tetap merisalah kitab-kitab. Saya tetap belajar, saya tetap sekolah lagi. Saya tetap melatih diri saya. Karena latihan badani ini tuh terbatas gunanya. Tapi latihan batiniahmu akan membuatmu tak terkalahkan. Karena orang yang bergaul karib dengan firman akan mengenal siapa Tuhan. Akan mengerti kehendaknya. Maka dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga dikatakan. Pada mulanya adalah firman, firman itu diam bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia diam bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi orang yang tidak bergaul dengan firman, orang yang tidak merisalah firman, orang yang tidak merenungkan firman siang dan malam, dia tidak akan memiliki iman yang sempurna. Dia tidak akan menikmati iman karena imannya tidak akan pernah diperbaharui, tidak akan pernah naik ke next level. Imannya akan tetap stuck pada posisi itu. Bahkan imannya pun akan mati. Karena tidak pernah lagi berhubungan dengan sumber nyala api itu. Redup, kata orang Batak, melep. Akhirnya apa? Mati. Bahkan tidak mungkin kau mengalahkan dunia. Karena di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita buka 1 Yohanes pasal yang kelima. Itu jelas sekali. Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia. Dikatakan iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Bagaimana kita bisa mengerti perintah-perintahnya kalau kita tidak bergaul karib dengan kitabnya? Di situ perintahnya semua tertulis. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Apa di situ tertulis? Halo, apa di situ tertulis? Waduh, nggak ada yang nyimak ini. Iman kita. Jadi hanya orang yang memiliki iman yang bisa mengalahkan dunia. Maka saya selalu katakan kepada, waktu saya dipanggil Tuhan, saya katakan kepada istri saya yang 7 tahun saya usahakan untuk saya Islamkan. Saya menikah dengan istri saya 7 tahun. Saya berjuang mengislamkan dia. Dengan segala ilmu yang saya miliki, nggak ada yang mempan satupun. Malah saya yang dihajar sama Tuhan Yesus. Saya divonis dokter mati, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya masih menolak dia sebagai Tuhan. Saya dihajar dia, saya masuk ke dalam lapas. Lama saya menjadi narapidana. Lama saya menjadi penjahat. Lama saya ada di lembaga permasyarakatan. Dan 30 Desember 2009 saya baru bebas dari lapas. Tepat jam 2 siang. Saya keluar dari pintu lapas. Tempat sekolah iman saya. Mulai hari itu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya belajar, sekolah misi dan semuanya. Sampai sekarang masih sekolah. Bicara pelayanan. Kami tak terhentikan.
Kami membuka gereja lebih banyak daripada siapapun. Kami menerobos daerah-daerah yang tidak bisa diterobos. Kami masuk bukan karena sponsor manusia manapun di dunia. Karena kami punya iman. Saya jual 1 mobil saya, 2 mobil saya, 3 mobil saya jual semuanya. Saya berkatakan, saya persembahkan buat Tuhan demi memberitakan Injil kerajaan. Sampai suatu hari saya tidak punya mobil. Istri saya bilang, "Papi, mobilku sudah kau jual, kita naik apa?" Waktu itu saya hadiahkan kepada istri saya sebuah Honda Odyssey. Bukan kaleng-kaleng. Bukan Avanza, bukan Rush, bukan Innova. Honda Odyssey. Saya hadiahkan kepada dia. "Mam, ini untukmu." Tapi saya jual semuanya. Saya nolkan hidup saya. Karena saya punya iman. Karena kalau kita tidak bisa mengenolkan kehidupan kita. Kita tidak mau menjadi nol di hadapan Tuhan. Dia tidak akan pernah bisa memimpin kita. Ada amin? Karena kebenaran kita lebih hebat daripada kebenaran Tuhan. Dan kita akhirnya tersesat dan menjadi binasa. Saya nolkan hidup saya. Saya bilang, "Aku nol Tuhan Yesus, aku nol. Kau yang di depan memimpin aku." Nah, pribadi nol ini yang di depannya ada Yesus satu pribadi yang memimpin. Menjadi berapa? Menjadi berapa? 10. Menjadi sempurna. Orang mau sekolah teologi sehebat apapun tanpa merendahkan diri. Tanpa mau mengerti perintahnya, tunduk bergaul karib dengan firman-Nya, gak akan pernah jadi apa-apa. Kecuali hanya ijazahnya kesana kesini cari kerja, pengen jadi guru. Selebihnya nothing. Tapi saat engkau sarjana teologi tapi engkau bergaul karib dengan firman. Kau merenungkan firman siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1-3 jelas mengatakan, apapun yang kau perbuat berhasil. Amin. Dan kau akan menjadi seorang sarjana teologi yang hebat. Yang berhasil menaklukkan dunia. Amin. Bukan menjadi batu sandungan. Tapi menyelamatkan banyak orang. Yuk bergaul dengan firman. Renungkan firman itu siang dan malam. Seperti yang saya katakan tadi. Di tempat saya ada 3 tingkatan membaca Alkitab. Yang bisa selesai 3 bulan. Dalam 3 bulan dia selesai membaca Alkitab. Kami, tim penggembalaan, akan memberikan hadiah sepatu sport. Atau boleh diuangkan. Yang selesai 1 bulan. Dia akan mendapatkan blessing. Prize senilai 3 juta rupiah. Yang selesai 1 bulan. Yang selesai 1 minggu. Itu akan mendapat sepeda motor. Anak rohani saya, sekretaris pribadi saya. Namanya Salom Petra Pratama Tolopan Sitanggang. Sarjana teologia. Itu selesai dalam 1 minggu membaca Kejadian sampai Wahyu. Dia bergadang mengalahkan dagingnya. Diremukkannya dagingnya. Setengah mati dia selesaikan. Di hadapan kita. Kita bangga dengan dia. Makanya dia menjadi sekretaris pribadi saya. Karena saya sangat disiplin mendidik orang. Gak bisa main-main kayak gini sama saya. Gak bisa. Saya kick out seketika itu. Karena kita ini sedang berlomba dengan setan. Siapa cepat, siapa dapat dengan setan. Kalau kita tidak memiliki iman yang sempurna, tidak mau tunduk kepada perintah-perintah firman-Nya, bagaimana kita bisa mengalahkan setan? Mengalahkan dunia yang dikuasai setan ini. Malah kita akan ditaklukkan oleh setan dan menjadi apa? Bukan hamba Tuhan, tapi hamba setan. Suatu hari saya mendarat di Mentawai. Saya mendarat di Siberut. Saya dijemput oleh rekan hamba Tuhan. Pendeta Paulus di sana. Gembala GBI yang ada di sana. Ini mungkin menonton dia. Waktu saya di sana saya katakan, yuk ada orang yang harus dibebaskan di sini. Pak Paulus kok tahu? Saya nggak tahu, Roh Kudus yang kasih tahu. Yuk kita sembahyang. Yuk kita nyembah. Kumpulkan semua mahasiswa, pelajar-pelajar SMA yang di belakang itu. Kumpulkan yang percaya. Kami sembahyang, kami nyembah. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak muda di situ, kerasukan. Badannya langsung terbalik manifestasi. Manjat dinding. Wah, segala macam setannya dikeluarkan. Dia mengalami kepahitan melihat bapaknya dibinasakan oleh orang. Dan setiap ada orang mati dia ambil suntikan, dia sedot darah orang mati, dia masukkan dalam tubuhnya. Dia buat perjanjian. Ini terjadi di Siberut. Dia katakan, aku harus membalas dendam kepada orang itu. Hari itu ketemu dengan kami. Saya dengan istri baru mendarat. Di Mentawai, di Siberut. Setelah kami hantam selesaikan Pagai Utara, Pagai Selatan, kami ke Siberut. Anda tahu, waktu kami lepaskan setannya itu. Saya bilang, hei setan, keluar kau. Kalau enggak aku bal-bali kau.
Injak-injak kau. Anda harus berani ngomong seperti itu dengan setan. Karena kuasamu lebih besar daripada kuasa setan. Amin. Amin. Mau dukun sehebat apapun di kampungmu, sikat, selamatkan mereka dari kuasa iblis itu. Maka orang yang punya iman yang sempurna tidak akan pernah bisa dikalahkan, tapi dia akan mengalahkan dunia. Amin. Maka untuk itu miliki imanmu yang sempurna, anak-anakku. Mulai dari sini engkau belajar taat, tunduk pada otoritas. Jangan begadang sampai jam 2, sampai jam 3. Bangun pagi saatnya ibadah, kau tidur oyong-oyong, ngantuk. Enggak pantas calon hamba Tuhan seperti itu. Enggak pantas. Seorang tukang sayur pun harus pagi-pagi benar sudah bangun. Seorang tukang parkir di pasar pagi, jam 3 sudah standby. Mereka maksimal di marketplace-nya. Engkau pun harus maksimal di marketplace-mu, calon hamba Tuhan. Sehingga apa? Engkau tidak mati. Karena engkau terus hidup dalam perbuatan imanmu, menyenangkan hati Tuhan, dan terus meremukkan kedaginganmu. Menyangkal diri pikul salib, sampai kau dapati iman yang sempurna ada dalam dirimu. Dan akhirnya engkau mendapatkan mahkota kehidupan kekal itu. Amin. Yuk semuanya bangkit berdiri. Tapi saya berdoa semuanya akan bangkit memiliki iman yang sempurna. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Udahlah, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Kamu berdoa memberkati seluruh anak-anakku terkasih yang ada di dalam ruangan ini. Bahkan mahasiswa-mahasiswi yang online. Biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut dan gemetar kepada Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mereka terus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki perbuatan dari iman mereka. Sehingga mereka akan disempurnakan. Dan jadilah sempurna. Dan hidupmu akan memuliakan Tuhan, diberkati. Namun juga berdoa untuk setiap dosen, Bapak Rektor, dan STT Kataros. Semakin ajaib dan dahsyat. Akan mendapatkan tempat yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Dan semakin melahirkan anak-anak terang untuk menerangi kegelapan yang ada di bumi ini. Kami terima firman-Mu ini utuh dan genap termaterai di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa atas firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan, amin.